Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Sambarwari. Pada video saya kali ini saya akan membahas penggunaan forum diskusi pada e-learning. Jadi terkadang kita dalam e-learning misalkan ingin mencantumkan sebuah forum diskusi yang mana digunakan sebagai fasilitas kepada mahasiswa untuk mereka misalkan ada yang ingin ditanyakan atau misalkan kesulitan-kesulitan materi dari yang kita sampaikan, itu kita bisa memberikan fasilitas yang namanya forum diskusi pada di e-learning gitu. Seperti biasa, silakan bisa mengakses e-learning.polinela.ac.id. Nah, di awal pertama kita harus mengaktifkan mode editnya, tone editing on. Nah, saya akan memasukkan forum diskusi itu di pertemuan keempat. Nah, oke, ini materi-materi yang telah kita berikan sebelumnya. Ya, jika belum sempat membuat, silahkan bisa lihat pada video terkait di link deskripsi di bawah ya. Oke. Nah, pada pertemuan keempat ini saya akan memberikan sebuah aktivitas namanya forum diskusi. Nah, tujuannya biar mahasiswa kalau masih sulit atau memiliki pertanyaan-pertanyaan atau mengalami kesulitan terkait dengan materi yang saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat ini, mereka bisa bertanya di dalam forum tersebut. Oke, langsung saja pada materi topik keempat pertemuan keempat ini, saya tambahkan add an activity or resource, pilihnya activities, kemudian pilihnya forum. Oke, forum, kemudian klik add. Nah, ini forum name-nya silahkan diberikan namanya. Kalau saya kasih nama diskusi materi ya. Diskusi materi. Oke. Kemudian deskripsi ini saya tuliskan. Diisi deskripsinya sesuai dengan apa yang ingin teman-teman lakukan di dalam forum ini, itu bisa dijelaskan pada deskripsi. Di sini saya berikan penjelasan. Silakan bagi adik-adik yang belum paham terkait materi yang setelah saya jelaskan dapat disampaikan di forum ini. Kalian bebas bertanya apa saja terkait materi perangkat periperal dan aplikasi pengolah kata. Nah, masalah tidak harus berupa teori. Jika ada yang punya masalah saat praktik, disampaikan saja dengan bahasa yang jelas dan sopan. Diskusi saya buka selama 2 pekan, mulai hari ini dan akan saya tutup sebelum kuis berlangsung. Seperti itu. Misalkan seperti itu deskripsinya ya. Nah, jadi ini dibuka selama 2 pekan. Nah, ini bisa ditampilkan deskripsi di sini atau misalkan saya tidak akan tampilkan, saya langsung aja. Nih, tipe forumnya. Pengennya dibuat apa? Standar forum for general use atau apa nih? Banyak di sini. Nah, saya modelnya kan karena ini modelnya diskusi tanya jawab. Nanti bisa dipilih nih Q&A forum ya, question and answer forum. Jadi forum untuk tanya jawab. Kalau misalkan yang atas ini each person post one discussion, artinya setiap orang itu harus memposting satu diskusi. Oke. Ini single simple question. Nah, ini standar forum display in a block like. Nah, jadi block like format maksudnya kalau misalkan teman-teman pernah melihat suatu halaman blog, itu ketika ada komentar itu biasanya ada di bawahnya terus kan ya. Ada yang komentar, oh bagus postingannya. Misalkan ada tanya itu, Kak, bagaimana cara membuat ini? Kemudian di bawahnya kan kadang ada yang mereply gitu ya, memberikan balasan. Nah, modelnya seperti itu di balasannya. Biasanya kan ada yang tanya baru lagi nanti tampil di bawahnya terus seperti itu. Itu modelnya standar forum display in a block-like format. Oke, saya pilihnya yang ini aja ya, standar forum forum display. Jadi biar semua orang, semua mahasiswa itu bisa melihat pertanyaan-pertanyaannya gitu. Langsung gitu. Kalau question and answer ini kalau nggak salah dia per item kalau pengen melihat pertanyaan ini jawabannya seperti apa, dia harus mengeklik. Nah, gitu. Harus mengkliki satu-satu. Karena kan biasanya kan topik pertanyaan kan ada banyak. Itu tampilkan kalau question and answer forum itu tampilnya harus diklik. Nah, kalau standar forum ini ketika dibuka langsung tampil seluruhnya. Oke, saya pilih standar forum, displayed in a block-like format. Kemudian availability, karena saya pengennya ditampilkan selama 2 minggu,
Ini saya pilih aja due date-nya ya. Hanya ada dua di sini, due date sama cut off date. Oke, saya pilih due date aja, diaktifkan selama 2 minggu kan ya. Berarti kalau 2 minggu dari tanggal 18 sampai tanggal 2 ya ini ya, 2 Mei. Oke, jadi tanggal 2 bulan Mei. Oke, 2020. Pukul berapa? Pukul 9, katakan. Oke, jadi ini batas akhir untuk diskusi. Tanggal 2 Mei. Cut off date-nya saya disable aja. Ini udah pengaturannya nggak ada lagi. Nggak ada pengaturan lainnya. Jadi yang umum, yang perlu diatur hanya ini aja. Forumnya, kemudian forum name, deskripsi, tipe forumnya, pengen seperti apa, dan availability. Kan defaultnya tadi kan seperti ini. Artinya dia sudah langsung nyala atau aktif dan itu akan aktif seterusnya. Nah, tapi saya pengennya hanya 2 minggu gitu, terkait dengan topik ini. Nanti kalau di topik lainnya pengen dibuatkan forum diskusi, tinggal buat aja lagi gitu. Oke, jika sudah, save and return to course. Nah, sudah jadi di sini nih. Nih, forum sudah kita buat, misalkan pengen dilihat, diklik aja diskusi materi. Nah, nanti tinggal mahasiswa, tampilannya dia tinggal sama tampilan mahasiswa seperti ini juga. Mereka tinggal ini aja. Add a new topic gitu. Topiknya apa? Sambil contoh lah. Add a new topic. Misalkan subjeknya terkait dengan materi peralatan periperal. Peralatan periperal. Nah, ini saya contoh aja. Nanti mahasiswa kurang lebih juga sama seperti ini cara buat atau pengen memberikan pertanyaan gitu. Topiknya peralatan periperal. Ini message-nya misalkan adik-adik ada yang adik-adik ada yang tahu perangkat perangkat touchpad itu seperti apa sih? Gitu. Itu misalkan nanti mereka biarkan jelaskan. Misalkan tambah lagi, lebih bagus kalau ada contohnya. Lebih bagus kalau punya contoh, punya contohnya atau contohnya seperti apa sih? Lebih bagus kalau ada contohnya gitu. Ada contohnya. Boleh via link. Oke, ini contohnya misalkan saya ingin tanya ini ke mahasiswa. Jadi ada yang tahu perangkat touchpad itu seperti apa sih? Nah, lebih bagus kalau ada contohnya. Boleh via link gitu, disisipkan linknya. Link misalkan gambar atau apa gitu. Contohnya. Baru di post to forum. Nanti mahasiswa akan melihat ya seperti ini. Nanti mereka tinggal jawab aja gitu ya. Tuh. Di reply. Ini kan belum ada jawaban. Kita tunggu saja. Ini contoh cara membuat forum diskusi dan contoh cara memasukkan topik diskusi. Oke, kita kembali lagi. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan tutorial bagaimana menambahkan forum diskusi pada e-learning. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.